Sudah berapa lama Sigindo Elok Misai menjadi raja memerintah kota Tapus? Barulah ia teringat kepada Hulu Balang dan Inang Penggiring, Dayang Pengasuh, dan orang suruhan-suruhan yang tinggal di tepi sungai Siri, Tembesi. Di saat baru datang dari Tanjung Kasri, timbul sesal dan kasihan di hatinya karena mereka ditinggalkan tidak diurus. Dan kenapa tidak diajak saja ke kota Tapus? Bukankah tujuan mencari tempat kerjaan di sebelah timur dari Tanjung Kasri telah tercapai? Tetapi apa hendak dikata, sesal selalu datang kemudian. Akhirnya, ia sadar bahwa ia manusia biasa yang tidak lepas dari lupa dan salah. Maka itu ia pergi untuk mencarinya dan akan dibawa ke kota Tapus. Dan setelah ia sampai di tepi sungai Sirih, ternyata Inang Penggiring dan Dayang Pengasuh serta orang suruhan-suruhan dan para pembesar dalam adat telah membuat negeri. Rumah-rumah telah berdiri, kebun telah terbuka dan telah menghasilkan, sebagai pertanda ada harapan kehidupan baik di masa depan. Akan tetapi, ketika diajak untuk tinggal bersamanya di kota Tapus, mereka sudah tidak ada yang mau, karena usaha mereka di tepi sungai Sirih telah menampakkan hasil, dan rugi bila ditinggalkan begitu saja. Tapi di tepi sungai Sirih itu tidak ditemukan lagi Hulu Balangnya, Gedang Batujuh Debalang berempat, yaitu Rajo Depati, Demang Depati, Luhah Depati, Menjuang Depati, Permato Depati, Pendito Depati, Sultan Depati. Mereka semua telah pergi jauh-jauh karena mereka merasa sedih ditinggalkan, dan sudah sekian lama tidak pernah ia datang menyeguknya. Karena sedih dan iba hatinya dan merasa sudah tidak diperlukan oleh Sigindo Elok Misai, mereka putuskan pergi untuk tidak kembali lagi. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Inang Pengasuh kepada Sigindo Elok Misai. Maka itu Sigindo Elok Misai merasa bersalah dan diputuskannya untuk mencarinya dan untuk dibawa ke kota Tapus. Lalu ia pergi mencarinya menuruti jejak kunut dan bekas yang ada dari Hulu Balang tersebut. Setelah beberapa hari ia berjalan di tengah rimba, gunung didaki, lekuk dituruni, di mana ada jejak. Ia periksa, siapa tahu bertemu hidup atau bertemu mati. Yang penting harus bertemu dengan mereka, sebab itu adalah hutang bagi Sigindo. Akhirnya, bertemulah ia dengan sebuah pondok beratap daun sikai yang berdinding kulit kayu. Diperiksanya pondok itu, ternyata api telah lama padam, pertanda telah lama ia pergi. Namun di atas paho api, ada tergantung seekor burung katin putih, merupakan temuan yang langka atau mentiko. Karena burung seperti itu adalah burung bertuah, dan di tempat ini sangat banyak burung katin, cuma bulunya tidak putih. Pendek kata, di tempat ini merupakan kumpulan burung tersebut atau labuhan dari burung katin itu. Maka tempat ini disebut dengan Renah Pelabun. Tapi beberapa generasi berikutnya berubah menjadi Koto Renah. Namun demikian, mengertilah Sigindo bahwa burung itu sengaja ditinggalkan Hulu Balang untuk dirinya, sebagai tanda bahwa Hulu Balang itu masih teringat akan diri Sigindo. Kemudian pergi pulalah Sigindo dari pondok tersebut, mengikuti bekas jejak kunut dari Hulu Balang itu. Dan pada hari berikutnya, bertemulah Sigindo dengan sebuah pondok di tepi sebuah sungai. Lalu diperiksanya pondok itu. Pondok itu sama bentuk dengan pondok yang ia temui di Renah Pelabun, terbuat dari anak laheh, beratap daun sikai, berdinding kulit kayu. Tapi api yang ada diperiksanya ternyata telah lama padam, sebagai pertanda bahwa pondok itu telah lama pula ditinggalkannya. Namun di atas paho pondok tersebut ditemuinya seekor ular yang berbulu. Maka ia namai sungai itu dengan Bulula atau ular berbulu. Ular yang sudah mati diletakkan di atas paho api tersebut, sengaja ditinggalkan oleh Hulu Balangnya untuk diberikan pada dirinya sebagai tanda ia masih menghormati Sigindo sebagai rajanya. Maka itu dilanjutkan mencari Hulu Balang tersebut. Ia harus bertemu hidup atau mati. Setelah ia meneruskan perjalanan mengikuti jejak kunut yang ada, dan setelah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampailah ia ke sebuah danau, yaitu Danau Pamuncak. Belanda menyebut Danau Depati 4, dan di pinggir danau semuanya ada dan sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing.
Ketika Sigindo Elok Misai melihat bahwa semua hulu balangnya yang 7 orang ada di tepi danau, barulah pikirannya tenang bahwa ia telah bertemu dengan apa yang ia cari berhari-hari. Maka secara diam-diam dia berjalan perlahan-lahan. Ia ingin tahu apa yang sedang dikerjakan para hulu balangnya saat itu. Dan setelah diintipnya dari jarak yang dekat, maka dilihatnya tubuh para hulu balangnya itu telah berubah badannya, telah menyerupai harimau, tetapi masih berbicara dengan sesama mereka dengan bahasa kita manusia. Dan setelah jarak dekat dengan hulu balang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, maka Sigindo Elok Misai berkata dengan suara yang agak keras, "Oh, di sini rupanya kalian semua. Sudah lari dari apa yang saya perintahkan." Semua hulu balang itu terkejut mendengar suara Sigindo Elok Misai yang dahulu selalu didengarnya tiap hari. Mereka kaget sambil melihat ke arah Sigindo Elok Misai dengan muka pucat tapi kaku semuanya, karena seluruh badan para hulu balang itu mengeras seketika terkena sugesti senggering kesaktian Sigindo Elok Misai. Ada yang sedang menunjuk saja dan tidak bergerak. Ada yang bicara dengan mulut terbuka dan tidak bergerak lagi. Ada yang sedang mengangkat kaki hendak melangkah, lalu kaku tidak bergerak lagi. Pendek kata, semua tegang dan kaku dengan tingkah masing-masing, dan tidak ada yang bisa bicara atau bergerak sedikit pun. Melihat hal tersebut, maka Sigindo Elok Misai mendekati satu persatu, lalu dengan memanjatkan doa kepada Allah, diusapnya muka tiap-tiap orang dari hulu balang tersebut dan disuruhnya duduk. Maka barulah para hulu balang itu bisa bergerak dan berbicara seperti biasa. Setelah semuanya duduk di hadapan Sigindo Elok Misai, lalu mereka berbicara dan menceritakan segala hal ikhwal sepeninggal Sigindo pergi ke kaki bukit Tongkat. Lalu oleh Sigindo, mereka diajak pulang kembali ke Kota Tapus. Tetapi semua mereka berkata bahwa tidak mungkin lagi kami ini hidup sebagai manusia biasa, sebab badan kami telah berubah alam, di mana alam kami adalah alam harimau. Ketujuh hulu balang tersebut akan tetap setia kepada Sigindo Elok Misai sampai kepada keturunan Sigindo Elok Misai. Oleh karena itu, mereka semua berjanji dan mengucapkan setih sumpah setia kepada Sigindo Elok Misai bahwa selama burung kutul putih dan selama burung gagak hitam, kami dihimbau cepat tiba, diseru cepat datang untuk membantu anak cucu Sigindo Elok Misai yang sesak sempit sepanjang teluk sepanjang rantau. Dan setelah sumpah setia itu diucapkan, maka Sigindo Elok Misai bertanya kepada hulu balang itu satu persatu. Maka ia bertanya dimulai kepada Rajo Depati. Ditanyakan mau kemana, ia menjawab mau menunggu hulu sungai Mentenang. Lalu Sigindo berkata, "Kamu disebut nenek puyang hulu Mentenang, berangkatlah." Maka ia melompat jadi harimau penunggu hulu sungai Mentenang. Demang Depati ditanyakan mau kemana, ia menjawab mau menunggu hulu sungai Bantal. Lalu Sigindo berkata, "Kamu disebut nenek puyang hulu Bantal, berangkatlah." Maka ia melompat jadi harimau penunggu hulu sungai Bantal. Luhah Depati ditanyakan mau kemana, ia menjawab mau menunggu hulu Teramang. Lalu Sigindo berkata, "Kamu disebut nenek puyang hulu Teramang, berangkatlah." Maka ia melompat jadi harimau penunggu hulu sungai Teramang. Menjuang Depati ditanyakan mau kemana, ia menjawab mau menunggu hulu sungai Retak. Lalu Sigindo berkata, "Kamu disebut nenek puyang hulu Retak, berangkatlah." Maka ia melompat jadi harimau penunggu hulu sungai Retak. Permato Depati ditanyakan mau kemana, ia menjawab mau menunggu hulu sungai Mengkai. Lalu Sigindo berkata, "Kamu disebut nenek puyang hulu Mengkai, berangkatlah." Maka ia melompat jadi harimau penunggu hulu sungai Mengkai. Pendito Depati ditanyakan mau kemana, ia menjawab mau menunggu hulu sungai Ipuk. Lalu Sigindo berkata, "Kamu disebut nenek puyang hulu Ipuk, berangkatlah." Maka ia melompat jadi harimau penunggu hulu sungai Ipuk. Sultan Depati
yang nama kecilnya Serintik Hujan Paneh. Ditanyakan mau kemana, ia menjawab mau menunggu hulu sungai Lembu. Lalu Si Gindo berkata, berangkatlah. Maka ia melompat jadi harimau penunggu hulu sungai Lembu. Dan setelah semua hulu balang Si Gindo itu pergi menjadi harimau penunggu hulu-hulu sungai, maka tinggallah Si Gindo sendirian. Terasa sedih ia ditinggalkan oleh para hulu balangnya itu. Tapi apa boleh buat, semua yang terjadi di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Maka itu ia sadar betul, itulah takdir yang ditentukan oleh Allah. Akhirnya ia kembali ke kota Tapus dan diceritakannya kepada istrinya dan kerabat dekatnya. Akhirnya diceritakannya kepada semua rakyat di kota Tapus, dan ia meneruskan pemerintahan sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam.